bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat belum tentu bantuan sosial. Ini yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani kepada Mahkamah Konstitusi ketika ditanya, apakah 10 kilogram yang diberikan kepada masyarakat oleh Pak Jokowi itu adalah bansos? Itu bukan bansos. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda ada permainan lain atau ya itu kebijakan Pak Jokowi sebagai presiden yang tidak ada hubungannya dengan pemilu 2024? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pak Jokowi sebagai presiden itu serba dilema ketika memberikan sesuatu kepada masyarakat itu dilabeli negatif, termasuk bahkan itu dianggap bansos. Tetapi kata Bu Sri Mulyani tidak. Ayo kita baca di beberapa media selanjutnya, nanti kita kupas. Pertama di Kompas, dalam sidang MK, Sri Mulyani akui bagi-bagi beras 10 kg bukan bagian bansos. Kalian yang selama ini sentimen, beda kan? Tapi apakah ini berpengaruh terhadap pilihan pemilih? Oke, kita lanjutkan di detik. Nanti kita pilih mana yang paling pas kita bahas pada kesempatan ini. Sri Mulyani kutip pepatah kuno, vis unita fortior di sidang Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang ketiga di CNN Indonesia, poin-poin penting kesaksian 4 Menteri Jokowi di sidang Mahkamah Konstitusi. Kalian pilih yang mana? Kita pilih semuanya. Hanya nanti penekanannya di Kompasnya. Coba kita berawal dari yang ada di detik. Sri Mulyani kutip pepatah kuno vis unita fortior di sidang MK. Apa maksudnya Bu Sri Mulyani kok menggunakan bahasa Yunani? Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan menyampaikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres sempat mengutip pepatah kuno ketika memberikan keterangan. Sri Mulyani bersyukur mampu memberikan penjelasan terkait dengan apa yang ditanyakan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi. Ia mengatakan kaum muda mampu terpanggil untuk terus kritis menyuarakan pendapatnya. Ia juga berharap progres di pemerintahan semakin bagus. Wah, ini ia berharap orang muda tetap kritis. Mengundang khususnya para generasi muda agar terpanggil dan turut menghayati kehidupan publik yang baik melalui perbaikan tiada henti dan tidak kenal lelah. Itu yang dikatakan Bu Sri Mulyani. Seperti pepatah kuno, vis unita fortior, dengan kekuatan yang bersatu kita akan semakin kuat. Dengan kekuatan yang bersatu kita akan semakin kuat karena ada kata kritis tadi. Kemudian kalau kita melihat di Kompas, apa yang disampaikan Bu Sri Mulyani terkait dengan 10 kg itu bukan bansos. Dalam sidang MK, Sri Mulyani akui bagi-bagi beras 10 kg bukan bagian bansos. Terus apa? Jakarta, Bu Sri Mulyani mengakui bahwa bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional, Bapanas, bukan Bapenas, Bapanas, berupa pembagian beras 10 kg untuk 6 bulan tidak dianggarkan sebagai dana perlindungan sosial. Badan Pangan Nasional. Sri Mulyani mengatakan hal itu dianggap sebagai bagian dari fungsi ekonomi untuk penguatan ketahanan dan stabilitas harga pangan. Niatnya bagus. Hal itu disampaikan Bu Sri Mulyani saat memenuhi panggilan MK dalam sidang sengketa Pilpres. Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bapanas bukan merupakan bagian dari perlindungan sosial, namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan. Di dalam APBN, ini masuk fungsi ekonomi, bukan fungsi parlinsos. Wah, ini bagi kalian yang pikirannya kritis, ini pasti ada yang double-double malahan.
kan begitu. Bendahara negara ini berujar pada 2023 Bappenas diberi anggaran 10,2 triliun. Total bantuan pangan yang disampaikan mencapai 21,50 juta keluarga penerima manfaat melalui Perum Bulog pada September-November 2023. Wow. Jadi 21,53 juta. Ketika dikonversi terhadap suara, wah, ini orang kritis kalau gitu ya. Dalam proses pencairan alokasi bantuan pangan yang dimohonkan oleh Bappenas diperlukan review BPKP. Wah, ini. Jadi, kalau begitu tidak main-main. Ada review Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk menjamin akuntabilitas dari pemohon yang diajukan. Sementara itu, pada 2024, Sri Mulyani mengatakan bahwa Bappenas justru merosot 30% dibandingkan dengan 2023. Badan tersebut hanya dianggarkan 6,71 triliun. Nah, ini masalahnya adalah apakah semua selesai pada sebelum Februari atau ketika hubungannya dengan Januari Februari. Kalau di 2023 itu kan lebih daripada 2024. Sebagai informasi, MK memanggil 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk biaya seputar bantuan sosial yang dalam dalil Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud dikatakan dipolitisasi oleh Presiden Jokowi untuk memenangkan Prabowo Gibran. Kedua kubu mempersoalkan salah satunya mengapa anggaran perlindungan sosial melonjak dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Jadi terkait dengan 10 kg tadi, apakah pasca 14 Februari itu masih ada? Atau semua sudah diselesaikan? Oh, kita lanjutkan. Mereka dijadwalkan, selain Sri Mulyani ada Pak Erlangga Hartarto, Pak Muhadjir, dan Bu Risma. Mereka dijadwalkan menyampaikan paparan. Namun hanya Majelis Hakim yang boleh bertanya kepada semuanya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi ada 21 juta terkait dengan 21,53 juta keluarga penerima manfaat. Tidak cukup persen. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini menjadikan Mahkamah Konstitusi semakin yakin ada sesuatu sebagaimana pertanyaan 0103, atau bahkan Mahkamah Konstitusi akan, oh, kalau begitu nggak ada masalah. Menurut analisis saya, pertama, kita bangga kepada Bu Sri Mulyani dan semuanya, Pak Muhadjir, Pak Erlangga Hartarto, dan Bu Risma yang tampil dalam proses persidangan Mahkamah Konstitusi. Ini adalah sesuatu edukasi politik kepada warga, kepada masyarakat, bahwa siapapun yang dipanggil oleh menteri, maksudnya Mahkamah Konstitusi, harus hadir dan bersedia hadir. Meskipun mungkin ada sebagian yang kurang puas, karena yang bertanya adalah hanya hakim MK. At least bahwa ini adalah ada sebuah proses pendalaman materi. Salah satunya adalah ketika Bu Sri Mulyani mengatakan 10 kg itu bukan dari Perlinsos, bukan bansos, tetapi ini adalah bagian dari penguatan ketahanan dan stabilitas harga pangan. Mungkin kalau diberikan kepada 01 dan 03 akan dicecar sampai mendalam, tetapi kalau hakim MK semuanya bertanya, maka dijawab biasa saja. Dan bahkan kata Bu Sri Mulyani, terjadi penurunan pada 2024, 30% dibandingkan dengan 2023. Ada 21,53 juta keluarga penerima manfaat melalui program Perum Bulog tersebut. Ini berbeda dengan bansos Perlinsos. Jadi kita apresiasi terhadap para menteri Bu Sri Mulyani yang terus terang terkait dengan hal ini. Kemudian yang kedua, apakah ini akan menguatkan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan dari 01 dan 03? Ada sesuatu nih. 10 kg beras dibagikan kepada 21,53 juta penerima manfaat. Itu ada sebuah problem, meskipun dengan atas nama
sebagai penguatan ketahanan dan perlindungan sosial. 21,53 juta keluarga ketika dihubungkan dengan pemilih, maka tidak cukup hanya kakak, bisa kepala, ibu, dan anak. Dan ini sesuatu bagi pemilih. Kalau kritisnya ini adalah beda dengan bansos yang temanya adalah untuk penguatan ketahanan dan stabilitas harga pangan. Mungkin seandainya diberikan kebenaran 1, 2, 3 akan dicecar, akan ditanya, mengapa kok itu kemudian dilakukan? Tetapi ya dengan ini Mahkamah Konstitusi, maksudnya para hakim, akan bisa mengambil sebuah kesimpulan dalam rapat internal para hakim untuk memutuskan apakah yang disampaikan 01 dan 03 itu benar adanya atau hanya mencari-cari kesalahan. Jadi kalau menurut saya lebih baik pada waktu rapat untuk memutuskan nanti, teman-teman Mahkamah Konstitusi perlu super hati-hati dalam rapat RPH. Itu panjang dan keputusannya nanti akan berpengaruh terhadap masa depan negeri ini. Kalau ini adalah tidak ada masalah, maka pada proses pemilu-pemilu selanjutnya, maka akan terulang. Tetapi kalau ini ada masalah, masalahnya pada apa? Wah, itu bagi hakim Mahkamah Konstitusi seru dalam RPH-nya nanti. Kemudian yang ketiga, apakah sekali lagi 01 dan 03 akan dikabulkan dan 02 harus diskualifikasi atau ada keputusan lain? Dalam serunya RPH para hakim MK ini akan menghasilkan keputusan salah satu dari itu. Pasti penjelasan dari para menteri dan semua saksi dengan berbagai alat bukti itu sudah terkumpulkan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam RPH mereka akan mengambil sebuah keputusan dan nanti akan dibacakan dengan semua harus bisa menerima final and binding, final dan mengikat. Kalau menurut saya sih putusan MK tidak mungkin dikabulkan semuanya. Seandainya ada dikabulkan hanya sebagian saja, tidak semuanya. Sehingga ya memang ada beberapa hal yang dilanggar, tapi mereka berpikir besar tentang Indonesia ini. Ya kita tunggu saja Mahkamah Konstitusi nanti memutuskan. Kalau menurut saya nggak mungkin dikabulkan semuanya, tapi seandainya dikabulkan itu tidak semuanya dan menjadi semacam jawaban terhadap apa yang dimohonkan oleh para pemohon, baik 01 ataupun 03. Semoga bermanfaat, like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.